Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Claire, seorang wanita yang sukses berkarir sebagai pengajar di bidang sastra, akan tetapi kehidupan rumah tangga Claire tak sesukses karirnya. Rumah tangganya kini sedang berada di ujung kehancuran semenjak suaminya berselingkuh dengan sekretaris pribadinya. Claire pun memutuskan untuk tinggal terpisah dan mengajak Kevin, anak satu-satunya, untuk tinggal bersamanya. Meskipun telah tinggal berpisah, Garrett, sang suami, masih sering mengunjungi anaknya juga Claire. Jauh di lubuk hatinya, Garrett masih berharap Claire masih mau memaafkan semua kesalahannya dan kembali membangun rumah tangga mereka. Suatu hari ketika mereka hendak keluar rumah, pintu garasi tiba-tiba macet. Hal itu membuat mereka terpaksa harus menunda acara hari itu. Di saat itulah, seorang pemuda tiba-tiba muncul dan membuat Claire cukup kaget karenanya. Rupanya anak muda itu adalah keponakan dari Bob, tetangga sebelah Claire. Pemuda yang ternyata bernama Noah mengatakan kalau ia bisa membantu membetulkan pintu garasi. Ia hanya butuh beberapa spare part dari toko perkakas. Setelah Noah pergi bersama Kevin, pamannya lalu mengatakan kalau Noah sepertinya akan tinggal bersamanya karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia akibat kecelakaan setahun silam. Setelah tiba di toko perkakas, beberapa remaja muncul dan mengganggu Kevin. Mereka juga menyebut Kevin sebagai anak pengompol. Melihat hal itu, Noah hanya memperhatikan mereka tanpa berani berbuat apa-apa, mengingat dia adalah pendatang baru di kota tersebut. Setibanya di rumah, Claire mendapati pintu garasinya telah diperbaiki oleh Noah. Hal tersebut benar-benar membuat Claire merasa sangat terbantu. It works. Tak hanya itu, Noah juga menyinggung kejadian yang di toko perkakas. Hal itu membuat Claire terpaksa menceritakan kelemahan anaknya yang mudah sekali terkena serangan panik, yang tak jarang membuatnya pipis di celana. Hari berikutnya, Noah terlihat mengajak Kevin memperbaiki mesin mobil. Hal tersebut rupanya mencuri perhatian Claire yang saat itu memperhatikan mereka. Diam-diam rupanya ia mengagumi Noah. Karena tak hanya manis, Noah juga pandai dalam segala hal. Ia senang Kevin mendapatkan teman baru yang dapat menjadi contoh baik untuknya. Kedekatan Noah dan Kevin semakin hari semakin erat, hingga tak jarang Noah mendapat undangan makan bersama di rumahnya Claire. Di sanalah ia juga berkenalan dengan sahabat sekaligus teman sejawat Claire yang bernama Vicky. Tak hanya pandai mengambil hati Kevin, rupanya Noah juga tahu banyak soal karya sastra, di mana itu merupakan topik yang sangat disukai oleh Claire. Di sanalah Claire mulai merasa Noah berbeda dari pemuda kebanyakan. Di suatu malam, Claire tak sengaja melihat Noah saat berganti baju dari jendela kamarnya. Noah pun menyadari hal tersebut, karena rupanya dia memang sengaja memancing perhatian Claire, karena ia tahu selama ini Claire kesepian. Menyadari diam-diam Claire menyukainya, suatu malam Noah meminta Claire mereview ayam panggang buatannya. Tanpa merasakan kecurigaan sedikit pun, Claire segera pergi ke tempat Noah, karena kebetulan juga Kevin pergi berlibur bersama Garrett. Setelah praktik memasak, rupanya Noah mengajak Claire makan malam bersama. Mereka pun mengobrol kesana kemari hingga tak terasa malam pun semakin larut. Noah makin lama semakin berani merayu Claire, hingga Claire yang tahu arah perbincangan tersebut segera berpamitan untuk pulang. Akan tetapi Noah berusaha mengeluarkan rayuan gombalnya dan mengungkapkan isi hatinya di hadapan Claire. Claire tetap berusaha menghindar, akan tetapi Noah terus memaksanya, hingga Claire pun akhirnya tak bisa berbuat apa-apa selain pasrah. Keesokan harinya Claire terbangun di ranjang dan menyadari apa yang telah ia lakukan semalam adalah sebuah kesalahan besar. Saat itu juga ia berusaha pergi, namun Noah lagi-lagi tak mengizinkannya. Claire berusaha mengatakan kalau semalam ia hilaf. Itu bukan cinta, tapi nafsu sesaat menurutnya. Ia mengaku bahwa ia sedang kalut dan tak bisa berpikir dengan jernih. Mendengar hal itu, Noah merasa kecewa. Awalnya ia sudah yakin kalau ia mampu mendapatkan cinta Claire. Namun apa yang dikatakan Claire membuatnya merasa terpukul dan benar-benar kecewa. Hari berikutnya, Garrett dan Kevin datang dari bercamping. Kevin lalu meminta izin ibunya, membiarkan ayahnya untuk makan siang bersama. Mereka kemudian berbincang-bincang, akan tetapi saat Claire di dapur, Noah tiba-tiba datang bertamu.
Sontak, hal tersebut membuat Claire salah tingkah. Ia takut jika Noah membongkar cinta satu malam mereka. Namun ternyata kedatangan Noah hanya ingin mengajak Kevin pergi keluar. Di malam harinya, Claire memberanikan diri menanyakan hubungan Garrett dengan selingkuhannya. Tentu saja, Garrett mengatakan ia sudah tak berhubungan lagi dengan wanita tersebut. Ia juga masih berharap rumah tangganya masih bisa dipertahankan jika Claire bersedia. Rupanya jauh di lubuk hatinya Claire senang mendengar apa yang Garrett ucapkan. Kejadian malam itu membuat Claire merasa tak aman lagi tinggal bersebelahan dengan Noah. Ia merasa saat ini ia butuh seseorang untuk melindunginya dari Noah. Garrett juga meminta Claire memikirkan kembali gugatan cerai yang akan ia layangkan. Garrett mengaku memang berbuat salah, tapi ia berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Di suatu hari Vicky membawakan bunga untuk Claire. Awalnya Claire sudah tersenyum lebar berpikir kalau itu bunga dari Garrett. Akan tetapi saat ia menghubungi Garrett, ternyata Garrett mengatakan tak pernah mengirim apapun untuk Claire. Claire pun menyadari bunga tersebut pasti dikirim oleh Noah. Saat itu juga ia mencari Noah yang rupanya ia juga bersekolah di tempat Claire mengajar. Di sana Claire berusaha menyadarkan Noah kalau hubungan mereka sudah berakhir. Ia mengingatkan kembali jikalau apa yang terjadi di malam itu adalah sebuah kesalahan. Ia mencoba menyadarkan Noah kalau hubungan mereka saat ini terlebih hanyalah sebagai murid dan guru. Dan tak akan pernah lebih dari itu. Claire lalu pergi begitu saja, meninggalkan rasa kecewa dan pedih di dalam hati Noah. Bukannya menyadari kesalahannya, Noah malah semakin berambisi untuk menghancurkan rumah tangga Claire, untuk memiliki Claire seutuhnya. Ia juga merasa kalau penghalang terbesarnya adalah si Garrett. Sejak saat itu, Noah semakin sering mengajak si Kevin pergi keluar dan mulai menanamkan benih kebencian pada ayahnya dengan mengatakan kalau ayahnya suka berselingkuh dan tak pernah memperlakukan ibunya dengan baik. Lambat laut, ibunya bisa sakit hati dan bunuh diri sama seperti yang ibu Noah alami. Apa yang dikatakan Noah rupanya ditelan mentah-mentah oleh Kevin. Ia mulai membenci ayahnya sejak saat itu. Bahkan ia berani menyinggung hal tersebut di depan ayahnya. Sontak hal tersebut membuat Claire dan Garrett bingung. Dari mana Kevin bisa memiliki pemikiran seperti itu? Di suatu malam Noah melihat Garrett mengantar Claire pulang dari jalan-jalan. Melihat kejadian itu tentu membuat hati Noah semakin panas terbakar api cemburu. Hari berikutnya Kevin yang saat itu baru sampai di sekolah kembali diganggu oleh orang yang bernama Jason, yaitu orang yang mengganggunya waktu di toko perkakas. Namun di saat bersamaan Noah tiba-tiba muncul dan langsung mengajar Jason dengan begitu mudahnya. Vicky yang melihat kejadian itu pun langsung memanggil Noah ke ruang konseling. Di sana Vicky memberikan skors kepada Noah karena apa yang ia lakukan membuat cedera parah di kepala Jason. Selain itu, Vicky juga menyinggung jejak Noah di sekolah lamanya yang terkena drop out lantaran sering berkelahi. Hal itu tentu membuat Noah semakin kesal. Ia kini tidak peduli lagi dengan sekolahnya. Ia juga berani menghina Vicky kalau ia seorang pelacur tua. Vicky yang marah langsung mengeluarkan Noah dari sekolah tersebut. Di suatu malam ketika perayaan dansa di sekolah, Claire mendapatkan laporan kalau keran air di toilet macet. Ia pun mengecek ke sana dan kaget bukan main melihat tulisan yang berbunyi, "Aku pernah meniduri Claire Peterson." Di saat yang sama, Noah muncul dan memaki-maki Claire karena ia telah menyakiti hatinya. Claire kembali menyatakan kalau malam itu sebuah kesalahan dan ia tak pernah punya perasaan apapun pada Noah. Noah kembali memaksa Claire untuk ber-aselole, namun Claire melawan dan menendang Noah. Claire mengatakan agar ia menjauh dari kehidupannya dan juga kehidupan putranya. Keesokan hari saat Claire ingin memulai kelas, ia mendapati ruang kelas dipenuhi foto panasnya bersama Noah. Terpaksa Claire mengunci pintu kembali dan berusaha membersihkan ruangan kelas dari foto-foto tersebut. Sementara itu, di luar kelas, Edward si kepala sekolah tak sengaja melihat kejadian itu. Pria itu pun meminta Claire untuk segera memulai kelas. Setelah semua foto berhasil ia sembunyikan, Claire pun berani membuka pintu kelas. Ia pun berdalih kalau sedang menerima panggilan yang sedikit pribadi. Namun rupanya kejadian itu membuat Edward memberikan Claire peringatan. Karena beberapa waktu yang lalu, ia juga mendapat aduan kalau Claire pernah menampar Noah di ruang olahraga. Claire mengatakan kalau Noah sering membolos dan ia hanya ingin memberikan Noah peringatan. Edward rupanya tak menerima alasan tersebut. Ia meminta Claire menjaga perilakunya jika ia tetap ingin mengajar di sana.
Sementara itu di tempat berbeda, Garrett datang dan mengajak Kevin belajar mengemudi. Di luar sepengetahuan Garrett, rupanya Kevin sudah bisa menyetir atas didikan Noah. Kevin yang masih kesal kembali mengungkit masalah wanita lain dalam hidup ayahnya yang membuat ibunya kini begitu menderita. Kevin lalu menggeber gas yang membuat Garrett merasa cemas. Ia lalu meminta Kevin untuk menurunkan kecepatan mobilnya. Akan tetapi rupanya Kevin mendapati rem dan kopling tak berfungsi. Kevin semakin panik melihat mobil terus melaju kencang. Beruntung mobil tersebut masih memiliki rem darurat hingga mobil itu masih bisa berhenti meskipun sempat menghantam beberapa drum air. Sepulang dari bekerja, Claire yang melihat kondisi mobil Garrett yang penyok di sisi mobil, ia segera ke dalam dan menanyakan apa yang telah terjadi. Garrett mengatakan kalau telah terjadi malfunction pada rem mobilnya. Ia juga tak mengerti kenapa itu bisa terjadi. Selain itu, Claire kembali kaget melihat Noah juga ada di sana. Di sanalah Claire menanyakan perihal foto shoot yang terpajang di kelasnya. Tentu saja Noah mengakui itu memang ulahnya. Tak hanya foto, rupanya ia juga memiliki beberapa rekaman video kejadian malam itu. Claire pun diminta datang ke rumah Noah di jam 2 malam nanti. Noah mengancam, ia akan menunjukkan foto itu pada Garrett dan juga Kevin jika Claire berani menolak permintaannya. Singkat cerita, malam itu Claire memenuhi permintaan Noah. Di sana ia berusaha membujuk Noah untuk menghentikan semua kelakuan busuknya karena permintaannya tak akan bisa Claire penuhi. Mendengar ucapan Claire, Noah kembali mengancam akan menyebarkan foto tersebut dan semakin berani menggoda Claire kembali. Namun ternyata Claire berani melawan dan malah menampar Noah. Keesokan harinya, Claire yang kehabisan ide terpaksa menceritakan semuanya pada Vicky. Tentu saja Vicky sangat kaget mendengar Claire pernah ber-AC lole dengan pemuda seperti Noah. Apalagi sekarang permasalahannya semakin kacau karena Noah mengancam akan menyebarkan foto dan video mereka saat ber-AC lole. Vicky menyuruh Claire agar secepatnya menemukan rekaman tersebut dan menghapusnya karena itu dapat menghancurkan masa depannya. Mereka lalu mengatur strategi di mana Vicky membawa mobil Claire keluar dengan tujuan untuk memancing Noah mengikuti kemana ia pergi. Sementara di waktu yang sama, Claire dengan leluasa masuk ke rumah Noah untuk mendapatkan file tersebut. Namun dalam aksi mereka, rupanya Noah berhasil mengejar dan melihat Vicky yang ada di mobil Claire. Ia pun sadar dirinya kini sedang diperdaya oleh Claire. Sementara itu, Claire yang sedang berada di dalam rumah mendapatkan telepon dari Vicky yang memintanya segera keluar dari sana karena ia telah ketahuan. Claire tak mau pergi sebelum menemukan file yang ia inginkan. Beruntung ia berhasil menemukan sebuah kamera yang tersembunyi di dalam sebuah jam. Tak hanya itu, setelah mengikuti kabel internet yang menuju ke basement, Claire menemukan ruangan basement yang penuh dengan foto dirinya. Ia pun menyadari kalau Noah sangatlah terobsesi dengan dirinya. Di saat yang sama, Claire berhasil menemukan file foto dan video adegan AC lole di malam itu. Tak hanya itu, ia juga menyimpan skema pengereman pada sebuah mobil minivan buatan tahun 2006. Claire lalu mengabarkan semua temuan itu pada Vicky. Ia menduga Noah ada di balik kecelakaan yang terjadi pada orang tuanya. Vicky lalu meminta Claire pergi ke San Bernardino untuk memastikan kembali jenis mobil yang dikendarai orang tua Noah saat itu. Saat mereka berbicara, Claire melihat Noah berusaha masuk ke dalam rumahnya. Akan tetapi setelah dilihat, rupanya yang datang adalah Kevin. Sementara itu di tempat Vicky, rupanya ia tak sendirian karena Noah sudah ada di sana dan berhasil membuat Vicky pingsan. Claire lalu pergi ke kota asal Noah yang bernama San Bernardino. Ia menemui seorang kenalan Vicky yang menangani kasus kecelakaan tersebut. Di sana Claire diperlihatkan bangkai mobil yang dikendarai oleh orang tua Noah saat kecelakaan itu terjadi. Detektif yang menangani kasus tersebut menduga kecelakaan itu disebabkan karena pengemudi mabuk saat berkendara. Claire menanyakan apa ada faktor lain yang menjadi penyebabnya, semisal kerusakan pada sistem pengereman. Detektif mengatakan itu bisa saja terjadi, akan tetapi itu perlu waktu untuk melakukan pengecekan kembali. Melihat kondisi mobil yang sudah seperti itu, Claire pun semakin yakin kalau itu adalah perbuatan Noah, karena jenis mobil yang disebutkan oleh detektif sama dengan yang ada di laptop Noah. Di tempat yang berbeda, Kevin mendapatkan telepon dari Noah. Noah mengatakan ia sedang memperbaiki mobil Vicky di rumahnya.
Ia meminta Kevin ke sana bersama ayahnya untuk membantu mengerjakan mobil tersebut. Sementara itu Noah rupanya telah menahan Vicky. Di saat yang sama Vicky mendapatkan telepon dari Claire. Tanpa mengetahui keberadaan Noah, di sana Claire menjelaskan kalau Noah ada di balik kecelakaan orang tuanya. Ia juga yakin kecelakaan yang Garrett alami adalah ulah dari Noah yang telah merekam suara Vicky sebelumnya lalu memperdengarkan suara tersebut yang meminta Claire untuk datang segera ke tempatnya. Vicky yang berusaha memperingatkan Claire namun rupanya itu hanya membuat Noah semakin kesal. Saat hari gelap, Claire sampai di tempat Vicky. Ia mulai merasakan ada yang tak beres karena mendapati rumah Vicky gelap gulita. Claire memberanikan diri masuk dan memanggil-manggil Vicky, namun tak ada jawaban darinya sama sekali. Saat masuk ke dalam rumah, Claire dikagetkan dengan kemunculan seekor kucing dan tiba-tiba mayat Vicky keluar dari dalam lemari. Claire bergegas keluar dan menelpon 911. Namun Noah tiba-tiba datang dan menyeretnya keluar mobil. Di sanalah Claire membongkar kejahatan Noah yang membuat kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan. Akan tetapi Noah berdalih kalau ia tak membunuh kedua orang tuanya. Ia mengatakan kalau yang ada di dalam mobil saat itu adalah ayahnya dan juga selingkuhannya. Sementara ibunya telah meninggal terlebih dulu karena bunuh diri setelah tahu ayah Noah berselingkuh. Apa yang ia lakukan hanya untuk membalas perbuatan ayahnya yang telah membuat ibunya bunuh diri karena sakit hati. Noah lalu membawa Claire ke gudang peternakan, di mana di sana Claire melihat Garrett yang sudah babak belur dan dalam kondisi terikat. Tak hanya Garrett, Claire juga melihat Kevin dalam kondisi yang tak jauh beda. Di sanalah Noah mengatakan pada Kevin, ia tak akan menyakiti ibunya, karena selama ini ia sangat mencintai Claire dan ia berjanji akan menjadi ayah yang lebih baik daripada seorang Garrett. Claire lalu mendekati Kevin. Ia sangat khawatir karena takut Kevin sering mendapatkan serangan panik. Namun beruntung Kevin mengatakan ia membawa obat penenangnya. Kevin juga meminta ibunya mengambil besi baja yang ada di sebelahnya. Sementara itu Noah kembali mengajar Garrett. Ia mengatakan kalau Garrett tak pernah pantas memiliki wanita seperti Claire. Claire lalu mendekati Noah dan memintanya tak membunuh Garrett. Namun rupanya itu hanya siasat si Claire. Claire kemudian menghantam Noah dengan besi yang dipegangnya. Claire berusaha melepaskan ikatan Kevin, namun Noah rupanya berhasil bangkit kembali lalu menyeret Claire. Noah yang sudah putus asa lalu mengambil jerigen minyak dan menumpahkannya ke sekeliling ruangan. Ia lalu memberikan pilihan pada Claire, mau hidup bersamanya atau mati bersama anak dan suaminya. Saat api mulai menyala, Garrett akhirnya berhasil melepaskan ikatannya. Ia lalu menyerang Noah sampai Noah terpental. Akan tetapi di saat terdesak, Noah berhasil menembak Garrett. Noah kemudian mengajak Claire pergi dari sana untuk membina rumah tangga bersamanya. Claire yang sudah sangat muak lalu menancapkan suntikan Kevin ke salah satu mata Noah. You can't trust me. Claire berusaha memberikan perlawanan terakhir pada Noah, namun ia tak berdaya melawan Noah yang terlalu kuat baginya. Saat Noah mau menembak Claire, Kevin datang dan menyerangnya. Namun Kevin juga tak bisa berbuat apa-apa menghadapi Noah. Claire lalu memohon agar Noah melepaskan Kevin. Ia rela melakukan apapun asal Kevin dibiarkan hidup. Noah lalu menghampiri Claire, namun rupanya itu adalah siasat Claire yang lain. Saat Noah mendekat, dengan cepat ia menarik sebuah tuas, sehingga sebuah mesin mobil yang tergantung jatuh tepat menimpa Noah. Hal tersebut pun membuat Noah tewas di tempat. Saat api semakin membesar, Claire berusaha membawa Garrett dan Kevin keluar dari gudang. Film pun kemudian diakhiri dengan kedatangan petugas 911 dan petugas ambulans datang ke lokasi tersebut. Claire, Kevin, dan juga Garrett beruntung berhasil selamat dari peristiwa naas tersebut dan film pun berakhir.